Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, jumpa lagi bersama saya Sylvia Rahmadani dalam program Dialog Khusus. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali, seorang politikus muda yang sudah berhasil duduk selama 2 periode berturut-turut sebagai anggota DPRD Kota Padang, yaitu Bapak Manuver Putra Firdaus. Periode yang pertama itu di tahun 2019 sampai 2024 sebagai anggota DPRD Kota Padang yang termuda di usia 27 tahun. Dan di periode kedua ini di tahun 2024 sampai 2029 sebagai anggota DPRD tingkat 2 se-Sumatera Barat yang memiliki suara terbanyak dari fraksi Gerindra. Selain itu, beliau juga merupakan seorang pengusaha, beliau juga merupakan seorang CEO dari Mini Soccer dan juga pemilik barbershop Amros yang ada di Kota Padang. Selain itu, beliau juga aktif mengikuti berbagai organisasi. Beliau sekarang merupakan Wakil Ketua HIPMI Kota Padang, Ketua Asosiasi Bola Tangan Indonesia Kota Padang, dan pengurus Gebu Minang Sumatera Barat. Oke, sebelum kita mulai bincang-bincang kali ini, mungkin boleh kita sapa dulu Bapak Manuver. Halo, selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin boleh diceritakan kepada pemirsa apa aja kesibukannya akhir-akhir ini Pak? Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Manuver Putra Firdaus. Alhamdulillah saya diberikan amanah menjadi anggota DPRD Kota Padang untuk kedua kalinya dari Partai Gerindra. Pastinya kesibukan kita pada saat ini melaksanakan kegiatan kita secara kelembagaan dan juga ikut dalam organisasi yang seperti disebutkan oleh Sylvie tadi, dan juga mengurus usaha kecil-kecilan yang ada di Kota Padang. Mungkin itu ya. Lumayan sibuk sekali ya Pak akhir-akhir ini. Nah, sebelumnya kami ucapkan selamat juga ya Pak kembali mendapatkan amanah untuk menjadi anggota DPRD Kota Padang Pak. Nah, kabar-kabarnya nih Bapak sekarang sebagai anggota DPRD tingkat 2 se-Sumatera Barat yang memiliki suara terbanyak dari fraksi Gerindra. Nah, kira-kira apa aja tuh Pak strateginya dan langkah-langkah konkret yang Bapak lakukan sehingga Bapak bisa meraih suara terbanyak? Iya, baik, mungkin flashback sedikit. Di tahun 2019 saya mendapatkan suara 1.786 suara, dan alhamdulillah pada tahun pemilu 2024 sampai 2029 ini saya mendapatkan suara 6.305. Jadi ini suatu pencapaian yang di luar dugaan. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Padang, khususnya di daerah pemilihan saya itu di Dapil 1 Kecamatan Kota Tengah. Kalau bicara tentang strateginya, mungkin kita dari tahun 2019 diberikan amanah. Kita sering menjalin komunikasi pastinya, silaturahmi dengan masyarakat. Alhamdulillah dengan kita menjalin komunikasi selama 5 tahun ini, dan alhamdulillah amanah itu kembali dititipkan kepada saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Nah, kalau boleh tahu usia Bapak sekarang itu berapa dan apa sih alasan Bapak untuk terjun ke dunia politik di usia yang tergolong masih muda Pak? Kalau usia sekarang saya di umur 31 tahun. Pada periode pertama saya berusia 26 tahun. Dan kalau bicara tentang apa sih semangat anak muda ya untuk bisa berkarir politik, yang pastinya juga bagaimana kita bisa berpartisipasi selaku anak muda, mengambil posisi untuk bisa ikut dalam lembaga-lembaga baik itu DPRD maupun dalam eksekutif nantinya. Karena bagi kami di saat kita ikut bisa berkecimpung di dunia pemerintahan, itu kita bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak untuk masyarakat, khususnya di daerah Kota Padang. Oke Pak. Nah, selain berprofesi sebagai seorang politisi, Bapak kan juga berprofesi sebagai seorang wirausaha. Nah, kira-kira apa aja sih tantangan-tantangannya Pak dalam menghadapi dunia yang seperti itu, dan gimana cara Bapak membagi waktunya? Kalau untuk dunia usaha, alhamdulillah usaha yang saya jalani pada hari ini, baik itu barbershop maupun adalah Mini Soccer pada hari ini, kita ada tim dan bisa dikatakan sudah bisnis kita jalankan sudah autopilot. Ada di barber, ada orang yang kepercayaan kita yang kita berikan amanah, dan juga di Mini Soccer juga ada orang kepercayaan yang kita berikan amanah. Kalau bicara tentang dengan kesibukan dan pembagian waktu kita pada saat ini, alhamdulillah untuk DPRD pun kita tidak terlalu sibuk sebenarnya, karena palingan kita ada undang-undang rapat komisi, rapat-rapat paripurna, wajib untuk menghadiri. Dan untuk bisnis kita running seperti biasa.
dan berkomunikasi karena punya grup dan punya sistem yang terbangun, dan pastinya itu bisa membuat kita lebih bisa memaksimalkan hari-hari kita untuk bisa melewati aktivitas yang kita jalankan. Ya. Berarti lebih ke manajemennya. Lebih ke manajemennya, ya, benar. Oke, nah saat ini kami banyak mendengar kalau misalkan Bapak itu banyak mengembangkan pokok pikiran untuk membantu UMKM yang berada di Kota Padang. Nah, kira-kira apa sih Pak landasan pemikiran Bapak sehingga Bapak begitu semangat nih untuk membantu UMKM di Kota Padang? Jadi kalau kita di DPRD Kota Padang, kita diberikan anggaran pokok pikiran sebesar 2,5 miliar per tahun. Ya. Kenapa program UMKM yang kita utamakan? Pasti ada alasannya. Di saat kita turun, di saat pandemi COVID waktu itu, kita turun ke tengah masyarakat. Yang kita tampung aspirasi pada saat itu bukan pembangunan fisik diminta masyarakat, tapi bagaimana bisa ketahanan dalam menjalani kehidupan bagi masyarakat itu di saat tengah pandemi COVID itu bisa diberikan bantuan oleh, dan ada andil pemerintah yang bisa memberikan bantuan terhadap masyarakat. Dan oleh sebab itu kami bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kota Padang pada umumnya untuk bisa mengalokasikan pokok-pokok pikiran kami berupa bantuan baik itu sarana-prasarana fasilitas kepada pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Padang. Dan alhamdulillah itu sangat memberikan dampak yang sangat baik terhadap masyarakat Kota Padang, khususnya daerah pemilihan saya di Kota Tengah. Dan alhamdulillah itu melihat dari, mungkin bicara tentang indikatornya, dengan hasil yang kita peroleh suara itu kan berdampak sangat baik terhadap saya pun selaku pelaku politik, dan terhadap masyarakat pun yang mendapatkan bantuan itu. Alhamdulillah kita sama-sama sepakat bahwasanya bantuan itu menjadi skala prioritas untuk masyarakat yang pada hari ini yang dibutuhkan. Ya. Oke, berarti emang berlandaskan dari aspirasi dari masyarakat juga ya Pak, mewujudkan aspirasi sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, kira-kira Bapak kan sekarang udah duduk selama 2 periode. Nah, di periode pertama apa sih fokus perjuangan Bapak sebagai seorang anggota DPRD Kota Padang? Sebenarnya periode pertama itu periode yang mungkin di saat saya mengikuti calon legislatif yang pertama itu adalah tahap yang paling berat dalam bagi saya ya secara pribadi, karena di usia 26 tahun tamat kuliah saya langsung berkecimpung di dunia politik, dan alhamdulillah kita diberikan kepercayaan bergabung dari Partai Gerindra, partainya Presiden pada hari ini, ya. Dan narasi-narasi yang dibangun di tengah masyarakat itu, anak muda bisa apa sih gitu. Anak muda bisa apa sih gitu kan. Tapi alhamdulillah saya membuktikan bahwasanya anak muda itu punya semangat juang yang berbeda, dan juga punya kreativitas dan punya niat yang baik untuk bisa terlibat langsung memberikan perubahan-perubahan untuk masyarakat yang ada di Kota Padang. Itu mungkin itu. Oke. Ya. Ingin merubah dan juga memberikan inovasi terbaru ya Pak. Nah, kalau di periode pertama itu fokus perjuangan Bapak, kira-kira di periode yang kedua ini fokus perjuangan Bapak kemana lagi nih? Karena sebenarnya yang kedua ini dengan perolehan suara yang bisa dikatakan 300% peningkatan, alhamdulillah. Berarti ini kita punya tanggung jawab yang sangat besar lagi untuk 5 tahun yang akan datang. Dan saya sepakat bahwasanya dengan kapasitas saya yang hari ini yang saya miliki, tidak mungkin bisa semuanya mengakomodir bantuan yang kita bisa alokasikan untuk masyarakat. Tapi ya, insya Allah saya selaku pribadi dan dari Partai Gerindra siap berkolaborasi dengan wakil-wakil kita yang ada di DPRD Provinsi maupun di DPR RI, bagaimana anggaran-anggaran PBD Provinsi, APBN itu bisa kita alokasikan untuk masyarakat Kota Padang yang sama kita cintai ini. Wah, sangat luar biasa sekali ya Pak. Semoga apa yang emang menjadi inovasi Bapak terwujud ya Pak. Amin. Nah, kira-kira apa sih saat ini kendala Bapak sebagai seorang anggota DPRD muda di Kota Padang dalam berinteraksi dengan masyarakat di Dapil 1 Kota Padang, yaitu Kecamatan Kota Tengah yang merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak dan terluas nih di Kota Padang, Pak? Iya, Kecamatan Kota Tengah, kecamatan paling besar di Kota Padang, dari 11 kecamatan yang ada di Kota Padang. Dan kalau bicara komunikasi, kita sejauh ini dengan baik dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan perangkat dan seluruh warga itu berjalan baik. Tapi kami berharap dengan adanya wali kota baru terpilih pada hari ini, ada sistem digital yang dibikin untuk bisa mempermudah akses kita terhadap masyarakat. Karena mungkin pemilih kita baik itu di umur 40 ke atas itu kan bukan lagi bisa dikatakan melek teknologi lagi, tapi sangat sedikit apatis dengan teknologi ya. Tapi kita insya Allah dengan adanya sosialisasi, edukasi dan masukan dari pemerintah dengan sistem yang bisa dijalankan oleh pemerintah untuk masyarakat Kota Padang, itu bisa mempermudah akses kami selaku wakil rakyat
untuk bisa menjalin komunikasi dengan baik untuk masyarakat Kota Padang. Ya. Oke Pak, nah selama duduk di 2 periode nih Pak, kira-kira bagaimana sih pandangan Bapak melihat wajah Kota Padang saat ini Pak? Kota Padang kurang lebih pada hari ini 1 juta penduduk yang ada di Kota Padang, dengan ada crowded-nya pada hari ini, dan juga ada beberapa program yang harus dituntaskan, dan kita berharap ini tantangan baru bagi pemerintahan yang baru ini, karena dengan efisiensi anggaran pada hari ini yang disampaikan oleh pemerintah pusat, oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo, itu bagaimana kita bisa meningkatkan PAD untuk bisa melaksanakan program-program yang baik di Kota Padang. Salah satunya program unggulan dari Pak Wali terpilih itu mengenai BPJS ya. Itu butuh anggaran yang besar, apalagi dengan penerimaan P3K pada hari ini, kita butuh anggaran kurang lebih 200 miliar per tahun yang harus kita alokasikan untuk masyarakat Kota Padang. Oleh sebab itu kita berharap DPRD dan pemerintah eksekutif siap berkolaborasi bagaimana nantinya ada inovasi dari pemerintah Kota Padang untuk bisa meningkatkan PAD Kota Padang untuk bisa mewujudkan visi misi dari wali kota terpilih nantinya. Ya. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Nah, kira-kira Bapak ada punya closing statement nggak nih Pak sebelum kita tutup perbincangan kita kali ini Pak? Closing statement ya? Iya, closing statement. Baik, terima kasih kepada teman-teman anak muda, pada teman-teman kita semuanya selaku generasi muda, jangan pernah berhenti bermimpi ya, dan jangan pernah apatis dengan politik, karena seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu semuanya itu terlahir dari keputusan politik. Dan oleh sebab itu kami berharap pada seluruh anak muda terlibatlah dan berpartisipasilah terhadap politik. Kalau bisa kita bukan sebagai penonton, tapi bisa menjadi pemain untuk bisa terlibat dan berpartisipasi dan bisa merubah kebijakan-kebijakan yang ada untuk bisa memberikan kontribusi baik terhadap masyarakat. Terima kasih. Wah, sangat luar biasa sekali ya Pak. Sebuah perbincangan yang sangat luar biasa sekali bersama dengan Bapak Manuver Putra Firdaus, sangat memotivasi dan penuh inspirasi sekali, terutama bagi generasi muda. Tidak perlu takut untuk berkembang di usia muda, karena ada banyak hal yang perlu dikejar ke depannya. Kita sudah sampai di penghujung acara pemirsa, semoga perbincangan kita kali ini dapat bermanfaat bagi pemirsa yang ada di rumah ataupun bagi diri kami sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan dialog khusus kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya Sylvia Rahmadani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.